Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Rizky Kayucayani, NIM V38261 dan teman saya Wahyu Nasrullah, NIM V38262. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penyelesaian kasus penyusunan anggaran entitas sektor publik dengan berbasis kinerja. Untuk referensinya kami mengambil dari jurnal Dinamika Akuntansi Taufikur Rahma, Program Studi Akuntansi Universitas Jember. Untuk studi kasusnya yaitu tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten atau kota di Jawa Timur. Table of Contents. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian penganggaran berbasis kinerja, penjabaran kasus, metode penelitian, hasil uji hipotetis dengan menggunakan konsep value of money, dan yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan, saran, dan kekurangan. Selanjutnya, pengertian penganggaran berbasis kinerja. Seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran yang berbasis kinerja atau performance based budgeting sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat inkrementalis dan struktur susunan anggarannya bersifat line item. Dalam sistem tradisional, penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan atau output dan juga outcome, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan juga akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan juga outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kementerian negara atau lembaga diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk mengelola program dan kegiatan yang didukung dengan adanya kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Performance based budgeting sendiri memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang hasil yang diharapkan, termasuk dalam efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan juga akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk memahami performance based budgeting adalah pada kata performance atau kinerja untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya. Maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja atau performance indikator. Selain indikator kinerja, juga diperlukannya adanya sasaran atau target yang jelas agar kinerja dapat diukur dan dibandingkan, sehingga selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan, serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai output atau kinerja yang telah ditetapkan. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan yang kedua indikator kualitas pelayanan yaitu efektivitas. Ketiga pokok bahasan dalam value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas terkait satu dengan yang lain. Ekonomi membahas mengenai masukan atau input, efisiensi membahas masukan input dan juga pengeluaran atau output, serta efektivitas membahas mengenai keluaran output dan juga dampak atau outcome. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penjabaran kasus pada presentasi kali ini. Dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan, anggaran merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji.
Sejak ditetapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money. Dengan melakukan uji beda sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah menggunakan anggaran berbasis kinerja, hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam mengelola keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya anggaran berbasis kinerja. Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Warga negara yang semakin cerdas dan kritis selalu menuntut untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menurut prinsip value for money. Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sendiri sudah banyak dilakukan sebelumnya. Seperti contohnya, yang pertama, Nugrahani pada tahun 2007 melakukan penelitian tentang analisis penerapan konsep value for money pada pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Puspita pada tahun 2010 meneliti pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian pada pemerintah Kabupaten Jember. Yang ketiga, Asar pada tahun 2008 meneliti pengaruh kinerja keuangan pemerintah kabupaten atau kota di Deli Serdang sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu Setiadi pada tahun 2008 melakukan uji komparasi kinerja keuangan Pemda Kabupaten Banjarnegara berbasis kinerja dan juga berbasis konvensional. Namun dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti pengaruh sebelum dan sudah penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan penilaian kinerja berdasarkan konsep value for money. Sistem ini hendaknya semakin baik hingga dapat sejalan dengan peningkatan kinerja keuangannya. Dengan prinsip pengukuran kinerja atau value for money, hal ini penting untuk dievaluasi, mengingat sudah banyaknya peraturan tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya tentang kinerja pemerintah Kabupaten Jember yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2004 sampai 2006 dan 2008 sampai 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi Indriantoro dan Supomo tahun 2002. Sampel dalam penelitian ini adalah ringkasan realisasi APBD dan ringkasan APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2004 sampai 2006 atau sebelum penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pada tahun 2008 sampai 2010 atau setelah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel secara tidak acak. Hasil uji coba hipotesis dengan menggunakan konsep value for money. Yang pertama, ekonomi. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal ekonomis atau membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan anggaran penerimaan PAD baik sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Yang kedua, efisien. Terdapat perbedaan
kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal efisiensi atau antara biaya pemungutan realisasi penerimaan PAD sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, efektivitas PAD. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam hal aktivitas PAD atau rasio antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD berdasar potensi real, baik sebelum ataupun sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik, yaitu Wilson-Shirk-Rank Test atau alfa sama dengan 0,05 karena data yang ada tidak seluruhnya berdistribusi normal. Berikut akan dibahas hasil temuan penelitian. 1. Rasio ekonomi. Menurut hasil analisis, rasio ekonomi memiliki perbedaan saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat probabilitasnya berada pada nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah diterapkan, yaitu sebesar 0,000. Oleh karena itu, yang diterapkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat keekonomisan pada saat sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja ditolak. Terdapat 77,4% kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat ekonomis, 13,97% dikategorikan ekonomis, 3,22% cukup ekonomis, 2,1% kurang ekonomis, dan 3,22% tidak ekonomis. Kedua, rasio efisien. Menurut hasil rasio efisien memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini bisa dilihat dari nilai probabilitasnya yang berada pada nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikan, yaitu 0,000. Oleh karena itu, yang diterapkan tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada saat sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja ditolak. Terdapat 36,55% kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat efisien. Terdapat 38,7% kabupaten dan kota yang dikategorikan efisien, 22,58% cukup efisien, dan 1,7% tidak efisien. Yang ketiga, rasio efektif. Menurut hasil, rasio efektif tidak memiliki perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat dilihat dari probabilitasnya yang berada pada nilai yang lebih besar dari tingkat signifikan yang telah diterapkan, yaitu sebesar 0,057. Oleh karena itu, yang diterapkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat keekonomisan pada saat sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja diterima. Terdapat 97,84% kabupaten dan kota yang tidak dikategorikan sangat efektif dan 2,15% dikategorikan efektif. Rasio efisien yang dicapai oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota menunjukkan bahwa rasio efisiensi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya rasio efisiensi berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal, sedangkan untuk rasio ekonomi yang menunjukkan cenderung lebih meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini berarti pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan PAD melebihi anggaran penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Hasil ini mendukung oleh pendapat Robinson dan Granby dalam Ajayi dan Cahya tahun 2011 bahwa pada dasarnya yaitu tujuan utama anggaran berbasis kinerja adalah meningkatkan keefisiensian
dan keekonomisan suatu anggaran. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah self-supporting dalam bidang keuangan. KAHU dalam Nur tahun 2008. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan program kerjanya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Kesimpulan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon-Shik rank test menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan efisien. Akan tetapi, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.